Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Job Hardy, obrolan ringan kehidupan. Di dalam channel ini ada rubrik sudut meja yang mengisahkan tentang hobi ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh narasumber di waktu luangnya, dan kalau memungkinkan mungkin ada prestasi atau pencapaian yang berkaitan dengan hobi atau kebiasaan yang dilakukan itu. Siapa tahu ya. Tetapi sebelum memulai, saya ingin sampaikan terlebih dahulu ucapan terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe untuk channel ini. Semoga ini semakin berkembang dan membuat saya semakin bersemangat. Begitupun juga dengan teman yang sudah memberikan komentar dan share. Kita langsung saja masuk untuk percakapan ini. Saya senang sekali pada kesempatan ini bisa menyertakan salah seorang narasumber yang berada di samping kiri saya ini. Seseorang yang pasti tidak asing lagi, terutama di Kota Padang. Siapakah dia? Kita akan berbincang-bincang dengan narasumber saya. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Hardy. Ya, kita ingin tahu ini siapa narasumber ini. Kalau saya mungkin sudah kenal, tetapi mungkin di antara teman-teman subscribe yang belum mengenal, mungkin bisa memperkenalkan dirinya. Silakan. Selamat sore teman-teman semua dan saudara Hardy. Di masyarakat akhir-akhir ini, saya dikenal dengan nama Charlie Gunawan, terlahir dengan nama kecil Go Cheng Li. Ya, apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan sekarang ini? Kegiatan saya sehari-hari adalah selain sebagai seorang pensiunan, juga masih ada kegiatan di Aswata dan di Allianz. Tetapi saya bekerja dalam perkumpulan sosial, aktif perkumpulan sosial, baik perkumpulan keluarga Go maupun himpunan Bersatu Teguh dan juga IADB. Nah, orang yang ada di Kota Padang beberapa waktu yang lalu itu mengetahui bahwa Pak Charlie Gunawan ini adalah seorang MC atau Master of Ceremony ini. Ya. Kita mau bercerita, mau tahu ini bagaimana ini kisahnya, kok bisa sampai jadi MC ini. Silakan. Oh iya. Sebenarnya kegiatan menjadi MC atau dalam istilah masa kecil saya disebut protokol. Protokol ya. Semasa masih duduk di bangku sekolah SMP dan SMA, sudah seringkali didaulat baik oleh teman-teman maupun guru sebagai protokol. Dan demikian juga ketika studi dan kuliah di Jogja, kadang aktif di PMKRI dan juga keluarga mahasiswa Katolik Padang, KMKP di Jogja, saya seringkali ditugaskan atau didapuk sebagai protokol atau MC itu. Dan setelah kembali ke Padang di tahun 78 mulai bekerja, saya juga seringkali diminta oleh pengantin-pengantin yang mau merit itu untuk menjadi Kiai Saipua. Dan zaman dahulu Kiai Saipua itu merangkap juga menjadi protokol. Wow. Baik ketika mereka mengucapkan janji atau dalam resepsi mereka, kita yang mengajak yang tua-tua untuk acara terima soja atau pangte, demikian juga untuk acara seremoni lainnya. Dan akhirnya itu keterusan, lama-kelamaan sudah menjadi hampir sering sekali diminta juga sebagai MC atau Master of Ceremony itu. Berangkat dari hobi saja. Hobi ya. Jadi tadi diceritakan oleh Pak Charlie ini bahwa SMP ya. Ya. SMP kelas berapa ini? Lalu bagaimana cerita pertama kali kok tiba-tiba ditunjuk untuk jadi MC gitu ya? Ya, mungkin karena di SMP itu guru seni suara kami Bapak Sujono menugaskan saya memimpin lagu Indonesia Raya dan kesempatan-kesempatan lain ikut dalam KOR juga. Barangkali oleh guru lain atau teman-teman dipercayakan atau ditugaskan sebagai protokol. Berkelanjutanlah sampai waktu di SMA, demikian juga waktu kuliah di Jogja. Nah, itulah jadi hadir. Nah, kalau dilihat dari perkembangannya, sepertinya makin lama makin profesional nih kayaknya nih. Tentu ada bagaimana mungkin proses pembelajarannya seperti apa itu ya? Iya. Saya boleh dikatakan belajar sendiri, otodidak ya. Tidak ada kursus atau pelatihan khusus di tempat lain. Hanya ketika di PMKRI kami dapat kesempatan latihan public speaking atau PS itu, dan itu mengasah juga kemampuan dan keterampilan saya gitu. Nah, tadi SMP, tentu mungkin untuk level SMP, ya. SMA untuk level SMA, ya. Lalu ketika kuliah juga begitu ya. Nah, ketika terjun ke tengah masyarakat tentu ada begitu banyak ragamnya. Kalau di sekolah-sekolah mungkin udah ada patokan-patokannya tersendiri. Kalau di tengah masyarakat mungkin bagaimana nih? Coba segera menyesuaikan diri untuk bisa menjadi MC gitu. Iya, artinya karena dalam beberapa kali penampilan, baik dari pengantin maupun keluarga pengantin dan handai taulan mereka,
karena mereka melihat saya, jadi agak sering saya diminta. Kadang-kadang 8 bulan sebelum pesta pun sudah ada yang minta, sehingga jadwalnya juga mencatat, jangan sampai ketemu waktunya. Seringkali juga tampil dalam pesta yang siang, nanti pulang ke rumah hanya untuk mandi dan ganti pakaian lagi. Sore sampai malam hari ada lagi yang pesta. Jadi kadang-kadang dalam satu hari bisa 2 kali. Kadang-kadang hari Sabtunya tugas, hari Minggunya juga tugas 2 kali. Bisa 3 kali dalam seminggu itu. Iya, iya. Gitu. Itu kapan itu kalau boleh tahu ini periode tahunnya kapan itu? Boleh katakan membludak banyak sekali. Lebih gitu. banyak setelah tahun 90-an. Saya masih ingat ketika gedung HBT baru ini dipakai untuk pesta, Ya. pada tahun 95 ada pengantin yang minta saya menjadi MC, bahkan organ tunggal ataupun band kecil yang dimintanya itu penyanyian cuma 1, jadi kalau penyanyi istirahat makan diganti, akhirnya saya selain jadi MC juga ikut menyanyi. Sehingga ada penyanyi. Ya, jadi akhirnya double job jadinya. Tapi saya senang karena itu merupakan bahagian yang mengalir gitu saja. Nah, tentu sampai sekarang masih jadi MC? Masih. Masih. Tapi di masa-masa pandemi setelah tahun 2020 agak jarang orang pesta, dan kalau ada pesta pun pesta kecil-kecilan. Jadi kadang-kadang orang-orang yang berpesta di hotel mungkin dalam jumlah terbatas, maka agak sedikit berkurang frekuensinya gitu. Ya, ya. Tapi saya masih membantu. Tapi kalau seandainya sekarang ini misalnya saya minta kesediaan Pak Charlie Gunawan ini untuk jadi MC bagaimana? Masih mau gitu? Ya, I'm ready to serve you. Oke, cukup panjang lintasan ya, Ya. dari SMP, SMA sampai sekarang masih. Ya. Suka dukanya menjadi MC itu apa ya? Yang pertama tentu sukanya. Oh ya dong. Bertemu banyak orang, mendapat kenalan baru, ketemu dengan pemain musik dan singer yang lain, sehingga kita juga saling mengisi dan menambah pemahaman dan pengetahuan kita juga. Maka itu saya kenal nyanyi itu justru dari para penyanyi lain dan belajar sendiri, dengar dari musik-musik rekaman dari YouTube, dan kemudian para pemain musik juga ikut membantu kita. Dengan demikian penyesuaian itu makin lebih membantu dan mengasah kemampuan itu. Itu juga diiringi dengan kemauan untuk belajar, Ya, mengasah. memang harus gitu terus ya. belajar. Dukanya? Dukanya adalah karena kadang-kadang pesta makin besar, kalau keluarga yang berpesta atau pengantin berpesta tidak memakai IO atau WO atau wedding organizer, itu kerepotan dalam mengatur-ngatur silangan acara itu adalah jatuh tangan MC. Jadi yang berpesta dan pengantin mau tahu beres pada MC saja. Kalau ada WO atau wedding organizer, kita agak sedikit terbantu. Misalnya bagaimana lalu lintas jalan orang untuk menyampaikan salam dan sebagainya saja, kapan mereka harus turun, kapan mereka harus tunggu kalau ada selingan acara, ini repotnya luar biasa. Dan yang itu sering dialami? sering. Tapi akhir-akhir ini banyak pengantin dan keluarga berpesta sudah terbiasa memakai jasa wedding organizer atau event organizer, baik dalam peresmian toko atau perusahaan atau dalam pesta pernikahan. Jadi tugas MC agak sedikit terbantu dan kita bisa bekerja sama dengan baik dengan pihak WO-nya. Nah, tadi Pak Charlie bilang ini wedding ini, jadi Ya. artinya MC untuk wedding Kawinan. pernikahan. Ya. Selain dari wedding? Ya, seperti saya katakan tadi ada pembukaan usaha baru. Kadang-kadang kita pergi ke hotel juga ketika satu kantor notaris diluncurkan, diresmikan, ketika satu usaha baru diluncurkan, ketika ada juga perusahaan membuat gathering, ketika mereka ada pertemuan-pertemuan itu baik di hotel dan tempat usaha itu diadakan, kita juga dipanggil. Jadi beberapa kesempatan lain seperti ada keluarga tertentu yang mau membagikan perbuatan amal kasih mereka karena anak-anak yatim piatu, anak panti asuhan, kita juga diundang. Jadi kita bernyanyi bersama anak-anak yatim piatu itu, anak panti asuhan, bernyanyi sambil bergembira. Kemudian keluarga yang mau berbagi kasih itu membagikan angpau dengan makan siang lalu selesai. Tapi kita betul-betul bukan menghibur, tapi kita juga terhibur dengan kehadiran anak-anak itu. Demikian. Pak Charlie, saya membayangkan bahwa ini ada ragam ya, ragam acara yang dimana Pak Charlie sebagai MC Master of Ceremony-nya ya, entah wedding ataupun kegiatan-kegiatan lain. Ya. Mana yang lebih rumit di antara itu? Apakah weddingnya atau yang seperti barusan dikatakan? Kalau rumitnya, rasa-rasanya di dalam pesta pernikahan lebih rumit. Tapi sebagaimana katakan tadi, karena akhir-akhir ini
pengantin dan keluarga yang berpesta sudah menggunakan jasa wedding organizer, kita tidak begitu terbebani, tidak begitu berat lagi. Acara sudah disusun rundown sedemikian rupa, sehingga MC ya menjalankan rundown yang sudah disepakati baik dengan WO maupun dengan pengantin dan keluarga yang berpesta. Terbantu lah ya dengan adanya EO atau WO. Ya. Nah, tadi Pak Charlie sebut bahwa 8 bulan sebelum hari H udah dihubungi untuk jadi MC. Iya, diminta. Wah, ini memang untuk penjadwalan nih. Nah, bagaimana nih persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Pak Charlie ini ketika ada request atau permintaan untuk menjadi MC 8 bulan sebelum hari H gitu? Saya punya catatan baik di dalam kantong, dalam dompet maupun dalam komputer saya di rumah, sehingga tidak tumburan dengan pengantin lain. Kalau orang menyatakan minggu tanggal 12, saya harus tanya jam berapa, di mana, gitu. Kalau misalnya hari Sabtu ada pesta di luar kota, misalnya di Bukit Tinggi atau di Payakumbuh atau di Pekanbaru, maka tentu hari Minggunya saya tidak mungkin di Padang. Sangat berdempetan waktunya. Dan itu ya gunanya pengaturan waktu itu, penjadwalan jangan sampai, karena saya berprinsip lebih baik mengecewakan orang di awal daripada mengecewakan orang di akhir. Kalau kita dari mula sudah katakan yes, tahu-tahu detik waktu terakhir kita katakan no, orang lebih kecewa. Kalau kita sudah dari awal mengatakan tidak bisa, maka pengantin dan keluarga bisa mencari orang lain yang minta menggantikan. Kadang saya merekomendasikan juga teman-teman yang sesama MC kepada pengantin. Tentu saja seturut selera dan keinginan mereka sendiri. Kalau seandainya mereka masih ingin juga, Pak Charlie gimana? Nah, itu yang menjadi sulit itu. Karena mungkin sudah kadung suka dengan caranya begitu ya. Nah, mungkin itu ya dibicarakan lagi entah mereka yang menjadwal ulang begitu ya. Nah, Pak Charlie, ketika permintaan untuk MC tentu bagaimanapun juga tentu ada semacam penghargaan lah terhadap istilah profesional, tindakan profesional, dan itu rasanya wajar kan? Ya, saya pertama kan menjalankan itu sebagai hobi. Hobi ya? Jadi karena sudah terbiasa dan seringkali melayani, mungkin sudah lebih lancar. Saya tidak pernah menamakan diri saya profesional. Mungkin orang yang menganggap saya karena profesional. Melihat Iya. Jadi barangkali dari melihat jam terbang dan sebagainya, penampilan dan sebagainya. Tapi saya tidak pernah menobatkan nama saya sebagai MC profesional. Karena saya berangkat dari hobi, dari pengalaman, dan dari ketungan yang belajar sendiri tadi saya katakan. Biarlah orang lain yang memberikan penilaian. Saya merasa itu lebih baik daripada kita yang memasang nama kita atau merek. Diri gitu ya. Orang yang memberikan penghargaan atau penilaian sendirilah. Nah, ini sebagai MC yang kategori senior lagi, kalau tadi profesional. Apakah juga ada semacam berbagi ilmu lah begitu kepada yang baru-baru, yang junior? Ya, banyak sekali. Jadi MC-MC yang lebih muda itu sering bertanya, dan saya dengan senang hati menuturkan, terutama tentang tata cara adat istiadat kita orang Tionghoa, ada upacara terima soja, atau ada kalanya juga pangte, ya. Ada juga kadang-kadang ada acara kiale. Itu saya dengan senang berbagi ilmu, karena saya pikir ini satu waktu kita akan regenerasi kepada generasi selanjutnya, sehingga adat istiadat tradisi itu tidak hilang demikian saja. Ini bahagian dari budaya, jangan sampai hilang. Kadang-kadang ada banyak orang lebih senior, lebih tua dari saya, malah dia bertanya kepada saya, ini bagaimana bagusnya? Ini bagaimana? Saya bilang, ya bagusnya begini. Nah, jadi saya senang hati berbagi itu, karena bagi saya, dengan berbagi, saya semakin diperkaya. Dan kalau saya membagi kepada MC yang lebih muda atau lebih junior, itu berharap bahwa suatu waktu ketika saya sudah tidak berprofesi bekerja lagi sebagai MC, ada banyak orang muda yang bisa melanjutkan karya itu, dan demikian budaya tetap dipertahankan. Nah, pertanyaannya Pak Charlie, ini dari mana dapatnya itu ya, misalnya pemahaman tentang ketika wedding misalnya untuk ini, dari mana? Apakah ada literasinya atau gimana gitu ya? Memang ada sedikit buku literasi. Kebetulan ada teman yang datang dari luar negeri, dia bawa buku budaya Tionghoa, kemudian bahasa Inggris. Karena saya juga suka membaca, saya jadikan bahan perbandingan. Tapi untuk mencocokkan dengan tradisi budaya di Padang dan Sumbar umumnya, saya juga sering dan senang bertanya kepada yang lebih senior, yang tua-tua, ada encik-encik atau encim-encim. Saya bertanya kepada mereka, kenapa begini, kenapa begitu. Nah, ini demikian ilmu saya juga diasah, saya juga berkembang. Demikian, karena kadang-kadang adat budaya itu ada yang tertulis,
ada yang tidak tertulis atau yang tersirat. Nah, Ini itu maka dia. kita harus rajin bertanya. Jangan pernah malu bertanya. Jadi kalau begitu boleh dikatakan bahwa MC ini jangan bersikap pasif ya. Iya. Apalagi misalnya untuk hal-hal baru yang mungkin yang belum diketahuinya, dia harus mengumpulkan sebanyak mungkin informasi ya. Betul. Sebelum dia tampil begitu ya. Kita harus proaktif bertanya, lebih-lebih kepada yang senior, kepada orang yang memang lebih menekuni bidang budaya. Lebih baik kita bertanya daripada kita salah langkah. Dan itulah gunanya pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kadang kan pengantin yang mau berpesta, mereka adakan pertemuan baik dengan keluarga sendiri maupun dengan WO-nya, dengan wedding organizer. Dan demikian kita bisa tahu apa yang mereka inginkan. Dan pada waktu perjumpaan seperti itu, apakah MC Pak Ya. Charlie juga dilibatkan untuk sama-sama lah gitu ya? Dilibatkan juga. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Charlie. Ini kan tadi konteksnya masih terkait dengan ketionghoaan ini. Ya, ketionghoaan. Nah, apakah ada juga request permintaan untuk MC di luar dari non-Tionghoa Ya. atau non-Tionghoa lah gitu? 1-2 kali saya pernah melayani, ada perkawinan orang Nias, ada perkawinan orang Jawa, malah saya ikut pakai baju beskap Jawa juga, ada dengan orang Tapanuli, orang Batak, saya juga ikut. Ya, walaupun saya tidak mengerti secara 100%, Ya. tapi saya harus banyak bertanya. Ya. Supaya nanti pada saat istilah bertugas lah Ya. lancar mengalir, tidak ada hambatan. Betul, begitu, ya? betul sekali. Ya. Dari rangkaian menjadi MC Ya. sampai sekarang ini sudah, walaupun sudah pensiun dari pekerjaan, tetapi MC ini juga mungkin bisa menggiatkan, mengaktifkan supaya tidak loyo dan sejenisnya Ya. gitu. Masih istilahnya menerima permintaan kalau seandainya ada ya untuk menjadi MC ya. Iya. Sampai di akhir tahun 2022 masih 2023 belum ada. Oh belum ya. Karena orang baru saja selesai tahun baru Imlek kan. Biasanya Sampai dengan sepanjang tahun 2022 ada berapa boleh tahunnya? cukup banyak, bahkan saya keluar kota sampai ke Bukit Tinggi juga. Ya. Ada sekitar 20-an gitu permintaan. Enggak. Dalam satu tahun itu. 2022 mungkin sekitar 10-an. 10-an ya. Tetapi itu menarik juga ya, bahwa itu bisa diisi dan itu juga supaya tetap segar ini ilmu, Ya. bagaimana kemampuan, keterampilan, hobi itu juga dijalankan. Iya. Ya. Contohnya di menjelang akhir tahun 2022 pada bulan Desember, ada yang pesta tunangan. Sudah lama di Padang tidak ada acara tunangan, tapi ada yang minta acara tunangan, sehingga saya juga menyesuaikan bagaimana bisa dibikin. Pernah dulu puluhan tahun yang lalu ada yang pasangan yang bertunangan, jadi saya kemudian menyusun itu, bekerja sama juga dengan WO-nya, kita akhirnya menemukan titik yang terbaik sehingga acara itu berkesan, baik dan lancar. Itu dia. Nah, jadi supaya lancar itu mungkin ada semacam tips-tips dari Pak Charlie ini, apa yang harus dilakukan oleh mereka yang menjalankan ya tugas sebagai MC inilah gitu ya. Apa ya tipsnya ya? Yang paling penting yaitu persiapan. Persiapan dengan arti kita tahu apa yang diinginkan, apa persis rangkaian acara yang diinginkan oleh pengantin dan kedua keluarga yang berpesta. Kemudian kita juga bisa memberikan saran-saran, dan saran-saran kita itu tidak selalu mengikat, juga bekerja sama dengan pihak wedding organizer itu, sehingga titik temu yang berpesta, MC dan wedding organizer yang mengatur. Mungkin termasuk persiapan bahan-bahannya dan sebagainya. Kalau mendadak sontak pada hari H baru diminta, tentu orang kerepotan mencarinya, baik keluarga maupun WO-nya. Jadi kita harus sebelumnya, minimal 2 minggu sebelumnya sudah dipersiapkan. Inilah yang saya rasa penting. Apakah ada pernah kejadian di mana Pak Charlie mungkin dihubungi, Pak Charlie nggak jadi ini, semacam pembatalan gitu? Ada 1-2 kali, mungkin karena ada masalah intern keluarga pengantin atau ada sesuatu. Seingat saya dalam sekian puluh tahun saya bekerja dari tahun 78, ada 2 kali saja pesta ini yang terundur, katanya terundur, tapi sampai hari ini tidak jelas undurnya kapan. Ya, waktu itu mungkin ada sesuatu sebab dan hal lah. Ya, ada satu dan lain hal lah. Apakah ketidakcocokan waktu atau yang lain, saya tidak mengerti. Tapi memang mereka dengan sopan memberitahu acara pernikahan ini kita undurkan. Nah, biasanya Pak Charlie ketika menjadi MC suatu wedding itulah, apakah tunggal atau ada rekan partner gitu? ada kalanya tunggal, ada malah lebih sering tunggal. Tapi kalau eventnya atau pestanya lebih besar di hotel misalnya, keluarga yang berpesta
meminta saya berdua. Partnernya bisa saya cari sendiri, atau kadang-kadang pengantin sudah mencari juga satu teman atau partner yang mereka lihat juga sudah biasa berpartner dengan saya gitu. Pak Charlie, tahun 78 sudah dimulai. Iya, sudah Waktu mulai. SMP. Nah, 78 setelah saya pulang kuliah. Sudah pulang kuliah. Saya SMP tahun 69. Sorry, berarti pada waktu tahun 78 itu usia berapa itu? Tahun 78 kira-kira 22 23. Usia 22 tahun. Sekarang Iya. sudah berapa? Ya. Sekarang usia Sekarang Pak Charlie? sudah hampir 67. 67, berarti 45 tahun ini. Iya. Nyaris 67 saya, jadi 45 tahun sudah. 45 tahun lebih dari setengah usia. Sebagai MC ini ya. Ya. Apa yang dirasakannya ketika bertugas menjalankan tugas sebagai MC pada waktu hari H itu? Apa yang terasa? Kalau acara berjalan lancar dan meriah, kita sungguh merasa bahagia sekali. Bahkan kadang-kadang bisa saja MC dan para WO itu tidak sempat menikmati santap, baik santap siang ataupun santap malam. Selesai pesta, baru kita memegang piring kita untuk santap malam atau santap siangnya. Itu biasa. Tapi bagi kita tidak terasa letih. Yang penting acara meriah dan lancar. Mulai dari awalnya sampai dengan akhirnya lancar semuanya ini, Ya. sesuai dengan mungkin schedule atau rundown. Ya, rundown-nya. Gitu. Nah, itu yang kita senang. Yang artinya kebahagiaan pengantin dan keluarga juga adalah kebahagiaan kita sendiri yang melayani mereka. Oke, baik. Pemirsa, kita akan jeda sejenak. Kita akan mendengarkan kisah dari Pak Charlie ini berkaitan dengan satu lagi hobi beliau yang kiranya mungkin berguna dan terasa sampai sekarang. Apakah itu? Pada sesi berikutnya. Teman-teman, kita masuk pada sesi berikutnya ini setelah kita jeda sesaat tadi. Tadi kita bertanya kepada narasumber berkaitan dengan hobi beliau, yaitu sebagai Master of Ceremony MC atau dulu istilahnya protokol. Pada sesi kedua ini kita mau mengulik lagi, bertanya kepada narasumber berkaitan dengan hobi satu lagi yang berkaitan dengan adalah yaitu mencipta lagu. Nah, bahwa Pak Charlie ini dikenal pencipta lagu Mars HBT. Benar ya? Benar? Ada ceritanya ini mengapa nih kok tiba-tiba mencipta lagu ini? Mungkin ada kisah-kisahnya gitu. Ya. Yang jelas saya tahu almarhum Lautuako Chiang Siu Cheng dari HBT cabang Payakumbuh pernah menyampaikan kerinduan dan harapannya kepada almarhum Lautuako Lian Cinte. Beliau berkata demikian kurang lebih yang saya dengar. Ya. Tuako, HBT kita sudah lebih 120 tahun, tapi kok belum pernah ada Mars HBT. Sedangkan WHBT Sri Bakti sudah punya Mars. Kok HBT yang merupakan induknya malah tidak punya Mars? Nah, itulah yang saya dengar. Dan kemudian di tahun 2000 ketika Sangko Edi Hermanto atau Sangko Chua Tengkok aktif di kepengurusan HBT, beliau meminta saya, mengatakan, Nyati Goceng Li, cobalah ciptakan satu Mars HBT untuk kita pakai. Saya bilang, Sangko, tidak begitu pandai, tapi akan coba dengan segala kemampuan yang ada. Tapi jangan saya sendiri. Saya tidak mau sendiri. Saya mau dibikin sayembara dari banyak. Waktu itu muncullah kira-kira 8 atau 9 calon Mars HBT, termasuk yang dibuat oleh saya. Jadi dari Cebong Cabang, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh juga ikut. Bahkan mungkin kalau salah saya, dari Padang ada beberapa juga, dan tersembulan 9. Nah, jadi ada jurinya. Jadi itu kira-kira di pertengahan tahun 2000. Jadi rupanya Lautuako ini sudah lebih dulu dipanggil Tuhan, Lautuako Chiang Siu Cheng. Namun saya menciptakan lagu ini, Mars HBT, saya menyanyikannya, dan kebetulan sekarang empat orang itu sudah tiada. Tentu saja yang terhormat Lautuako Lian Cinte, penasehat Tan Chimin, kemudian Lau Jiko Li Chukwe, kemudian Sangko Chua Tengkok. Saya menyanyikannya untuk keempat orang itu via telepon supaya mereka mendengarnya. Nah, mereka bilang, oke, nanti kita dengar yang lain. Jadi
saya tidak tahu siapa yang persis menjadi dewan jurinya. Ya. Barangkali di antara mereka berempat atau ada yang ditambah lagi lain. Dan tiba-tiba di bulan April tahun 2001, Ya. saya didatangi oleh 4 orang ke rumah saya waktu saya masih tinggal di Nipah. Ya. Sangko Edi Hermanto atau Sangko Chua Tengkok dengan Hati Lim Tek Bun, Hati Ang Beng Siu, dan 1 orang Tue Tau waktu itu saya lupa namanya, mengantarkanlah ini namanya bintang emas, bintang penghargaan kepada saya. Yang seperti ini ya. Iya. Terkejut lah. Ya, saya terkejut dan akhirnya oleh Sangko dan para pengurus dimintalah saya untuk menampilkan lagu ini pada kesempatan Ciak Ciu HBT di tahun 2001. Jadi waktu itu berarti HBT sudah berumur hampir 125 karena kan 31 Desember 1876, maka di bulan Agustus waktu itu kalau saya salah ingat, Agustus 2001 dinyanyikan pertama kali di depan seluruh pengurus dan anggota HBT yang Ciak Ciu di Padang. Nah, itulah namanya. Maka saya mendapat piagam atau bintang emas penghargaan ini pada 8 April tahun 2001. 2001 ya. Di sini dikatakan saya melihat tadi di sini perkumpulan sosial, pemakaman dan kebudayaan Himpunan Bersatu Teguh Pusat Padang, Jalan Kelenteng nomor 311 memberikan bintang penghargaan atas juara sayembara Mars HBT. Ya. Kemudian ada tanda tangan dari pengurus waktu itu. Yang menarik perhatian saya Pak Charlie, ini nih bagaimana proses kreatif penciptaan lagu ini? Wah, itu memakan waktu lebih 3 minggu, dekat 1 bulan. Saya mulai oret-oret, mulai dengan lagunya, kemudian membuat syairnya juga, dan setelah itu saya coba nyanyikan beberapa kali di rumah dan dengan teman-teman, kemudian dinotasikan, dan supaya lebih indah, saya minta seorang teman itu saudara John Tuadero untuk membuat aransemennya. Setelah itu saya rekam, masih pakai kaset biasa, direkam, kemudian dinyanyikan. Lalu kepada orang yang berempat tadi, saya nyanyikan langsung dengan telepon, dengan handphone itu, dan demikian yang lain-lain juga ada yang memasukkan. Barangkali pakai kaset juga dengan kiriman itu, saya kasih dengan aransemennya juga. Kemudian ada dewan juri yang saya tidak tahu siapa persis dewan jurinya. Tahu-tahu saya sudah mendapat bintang penghargaan dan saya diantar ke rumah. Ya, diantar ke rumah dengan katakan, Hati, Mars HBT yang Hati ciptakan itu setelah diuji dalam sayembara, dewan juri memutuskan inilah yang menjadi pemenangnya, dan ini dipakai, ini dibakukan sampai pada hari ini, sehingga setiap Ciak Ciu dan setiap hari ulang tahun HBT Mars ini dinyanyikan. Ya. Nah, pemilihan kata-katanya bagaimana ini? Ya, saya melihat yang paling penting kita adalah perkumpulan sosial budaya. Nah, jadi itu diutamakan dalam lagu, dan kita di Indonesia berdasarkan Pancasila. Gunanya apa? Untuk mengabdi sesama dan bangsa ini. Karena kita adalah bahagian dari anak bangsa Indonesia. Perkumpulan sosial pemakaman dan kebudayaan di HBT ini bekerja bukan hanya untuk anggota HBT, tapi juga untuk anggota luar. Kita lihat seperti sekarang tuako kita sampai ke Papua, ke Puncak Jaya, bahkan sekarang mau ke Turki. Berarti HBT membuka diri untuk karya sosial bagi masyarakat, bahkan sekarang sudah mendunia. Nah, ketika datang dari anggota HBT dan pengurus HBT waktu itu mengantarkan ini, tentu mungkin suatu hal yang mengejutkan Pak Charlie pada waktu itu ya. Tidak menyangka juga mungkin bahwa, nah, apa artinya ini kalau menurut Pak Charlie ini ketika menerima piagam penghargaan seperti ini ya? Saya betul-betul terkejut karena bintang penghargaan berupa emas ini bagi saya sesuatu yang bukan ekspektasi saya. Saya karena diminta oleh Sangko Chua Tengkok, Sangko Edi Hermanto, saya coba buat sedaya mampu saya. Dan memang saya katakan, jangan hanya saya sendiri, buatlah beberapa orang. Jadi sayembara nanti sehingga dari yang masuk, silakan pengurus dan dewan juri yang menilai. Dan kebetulan yang saya yang terpilih sebagai yang dianggap bagus. Nah, karena saya dalam referennya juga mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, itu saya rasa itu adalah bahagian yang penting sekali. Nah, jadi demikian, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini adalah penting sekali. Ada spiritnya ya, itu ya. Dan kita raih masa depan supaya kita bisa membangun
dengan semangat setia kawan, karena dari HBT kesetia kawanan itulah juga menjadi penting. Pemirsa, nanti pada waktunya kita akan dengarkan Pak Charlie ini sebagai pencipta lagu menyanyikan Mars HBT yang diciptakannya. Paling tidak kita dengarkan pada bait pertama ya, Bait pertama dan referennya refrennya, ya. begitu. Baik, kita sampai di penghujung, nanti ditutup dengan nyanyi lagu Mars HBT ini oleh Pak Charlie. Kita dengarkan sama-sama. Teriring ucapan terima kasih untuk Pak Charlie Gunawan yang telah menyediakan waktu untuk percakapan ini. Terima kasih juga kepada pengurus HBT yang telah membolehkan kami untuk menggunakan ruang ini, Museum Tan Hock Cheong. Kalau seandainya ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Kita nyanyi, mau mendengarkan suara Pak Charlie Gunawan. Saya coba. Perkumpulan sosial dan budaya berdasarkan pada Pancasila, membina dan galang kerjasama, abdi sesama dan bela bangsa. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, raihlah masa depan. Satu padulah kita membangun dengan semangat setia kawan.